Hai teman-teman, selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah kritik desain. Di minggu ini, karena kebetulan saya tidak bisa langsung meeting dengan teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukannya via asinkronus. Jadi teman-teman sebaiknya menonton video hari ini supaya uh, cukup memahami apa yang harus teman-teman kerjakan untuk tugas di minggu ini. Oke, di minggu ini kita pembahasannya adalah mengenai East Asian Design. Dan mungkin teman-teman sudah cukup memahami East Asian itu di mana. Jadi kalau misalkan kita itu ada di Southeast Asian atau bagian bawah dari Asia, kita hari ini akan membahas tentang East Asian Design atau bagian atas dari negara-negara Asia, yaitu kalau teman-teman ingat adalah Cina, lalu kemudian Korea dan Jepang. Fokusnya ke situ sih ya, karena itu yang mungkin paling berkembang di dunia. Kalau kita ngomongin soal desain atau art, itu banyak di negara-negara ini. Ya, berikutnya kita akan membahas hal yang khusus ada di daerah East Asian ini, yaitu namanya adalah Sinosphere. Jadi di East Asian Culture Sphere itu terjadi hanya ada di Chinese Cultural Sphere. Jadi ada istilah namanya Sinosphere atau also Sinic or Sinitic World yang katanya negara-negara ini itu hampir mirip kebudayaannya dan culture-nya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam banyak sekali art atau desainnya itu nyambung-nyambung ke budaya-budaya Cina gitu atau budaya Chinese cultural gitu. Jadi entah itu dari sejarahnya, entah dari makanannya, entah itu dari cara mereka berpakaian, cara mereka berbudaya, cara mereka mengenal hari libur, itu banyak sekali bersinggungan gitu ya. Walaupun akhirnya banyak berkembang sih se sejalan dengan waktu gitu ya. Jadi banyak sekali berkembang gitu. Jadi bisa dibilang kalau East Asian Cultural Sphere ini atau Sinosphere ini itu termasuk diantaranya ada filosofisnya, ada kepercayaannya. Jadi agama-agama itu banyak sekali bersinggungan. Maksudnya bersinggungan itu mirip-mirip gitu ya. Kepercayaannya mirip-mirip gitu ya. Lalu agama, political structure, ada istilahnya kalau apa ini namanya wajib militer mungkin, jadi seperti itu dan semacamnya. Lalu kemudian social institution, hukumnya juga mirip, ritualnya mirip, lalu banyak ya kalau teman-teman baca di sini, bahkan arsitektur di zaman dulu pun juga mirip gitu ya. Dan akhirnya hal ini membuat beberapa negara di East Asian itu punya kecenderungan desain yang mirip-mirip. Jadi karena beliefnya hampir sama atau mungkin kepercayaannya sama, mungkin ada hal-hal yang berhubungan, misalkan ya, kalau di Cina itu sering sekali dihubungkan dengan naga misalkan, atau misalkan dengan panda misalkan, kalau misalkan teman-teman pernah menonton Kung Fu Panda gitu ya, jadi ada hal-hal yang nyambung ke desain-desain yang banyak sekali mengandung arti gitu ya. Panda itu artinya apa, naga itu artinya apa, ular itu artinya apa, dan sebagainya. Dan itu masuk di beberapa negara yang ada di East Asian ini, yaitu diantaranya ada Jepang, lalu kemudian Cina, lalu kemudian Korea, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu Vietnam dan apa ini ya, Myanmar maaf. Tapi karena Vietnam dan Myanmar ini memang secara budaya masih ada hubungannya banget gitu ya. Cuma di berkembangnya waktu, si Vietnam ini akhirnya tidak banyak mengikuti Sinosphere-nya ini gitu. Jadi yang lebih banyak berkembang itu adalah
dari Cina, Korea, dan Jepang. Kalau teman-teman lihat di sini ada huruf kanji ya, huruf kanji dari Jepang, dari Cina, dan dari Korea. Sebenarnya Vietnam pun mirip-mirip juga sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini. Uh, dan ada beberapa huruf kanji bahkan punya arti atau punya punya guratan yang sama gitu ya, punya pelafalan yang hampir mirip gitu. Walaupun dengan berkembangnya waktu hal itu akhirnya berubah dan membuat banyak perbedaan dari segi bahasa juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang mirip-mirip dari desainnya atau budayanya Sinosphere ini. Berikutnya kalau kita melihat dari apa ini ya, seninya Sinosphere ini juga kita bisa lihat dari desain-desain dari zaman dulu gitu ya. Ini salah satu yang The Waves of Kanagawa ini dari Jepang ya. Kemarin kita juga sempat bahas yang model yang postmodernnya, penggabungan antara Starry Night dan The Waves of Kanagawa gitu. Cuma ini yang aslinya yang seperti ini sebenarnya bukan dari lukisan langsung ya, dari pahatan sebenarnya. Lalu kemudian jadi sebuah art yang sampai sekarang pun masih dikenal oleh dunia gitu ya. Dan desain-desainnya mirip-mirip seperti ini kalau di Jepang zaman dulu, bahkan di Cina pun juga mirip. Kalau di Cina mungkin menggunakan apa ini namanya tinta blok ya, tinta blok yang warna hitam yang seperti apa namanya, mungkin pernah teman-teman kerjakan waktu perkuliahan dengan Bu Evi mungkin di mata kuliah sejarah desain, atau itu nggak usah, saya tahunya soalnya tugas di semester ini seperti itu ya. Jadi menggunakan tinta blok dan kemudian dibuat seperti ini kalau di apa namanya di desain-desain atau art-art di Cina zaman dulu gitu. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat dari model pakaiannya atau fashionnya, fashion kan juga termasuk desain ya, dari fashionnya gitu ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya mirip-mirip juga karena udaranya juga cukup dingin gitu ya, udaranya cukup dingin dan cara mereka berpakaian akhirnya mirip-mirip gitu ya, pakaiannya berlapis-lapis, lalu kemudian warnanya mirip juga, mungkin mengandung arti yang sama gitu ya. Seperti misalkan kalau kuning itu mungkin artinya wealthy, lalu kemudian semakin tinggi apa ini namanya topinya itu berarti dianggap sebagai punya kedudukan yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Dan hampir mirip ininya apa arti-artinya gitu. Ini yang fashion yang dari apa namanya dari perempuan, dan mungkin ya teman-teman sering lihat ya kalau misalkan Jepang atau Korea ya, hanboknya Korea atau apa ini namanya baju dari Jepang ini kan sangat khas ya, dan kita hampir tahu gitu. Mungkin yang kalau Cina juga sekarang pun sudah sering terlihat gitu ya. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang ada kemiripannya, tapi juga ada perbedaannya. Tapi yang mungkin kita bisa lihat hampir samanya adalah bentuknya adalah coat seperti itu. Jadi bentuknya seperti untuk menghangatkan gitu ya. Mungkin ya itu tadi faktor karena di daerah tersebut mungkin ada musim dingin dan musim panas, sehingga perlu pakaian-pakaian yang mungkin harus dibuat seperti itu gitu ya, dengan mungkin apa namanya cara berpakaiannya, apakah itu bisa menandakan bahwa dia ini perempuan yang apa namanya perempuan yang sangat halus mungkin gitu, atau ya intinya menandakan hal-hal tersebut gitu ya, menandakan kultural tersebut gitu. Nah yang berbeda mungkin dari Vietnam ini tadi ya, mungkin karena Vietnam itu lebih cenderung ke tropis dibandingkan Cina, Jepang dan Korea, jadi pakaiannya mungkin lebih
berbeda gitu. Makanya Vietnam nanti akan kita bahas di pertemuan ke-11 mungkin ya, karena kita akan ngomongin Southeast Asia-nya di pertemuan ke-11 dan kita akan lebih lebih detail di situ gitu. Ya ini ada satu komik tentang perbedaan antara perempuan Cina, perempuan Korea, dan perempuan Jepang gitu. Jadi ada salah satu ini tahun 93 mungkin ya. Kalau 93 mungkin belum banyak tuh apa namanya operasi plastik ya. Kalau misalkan kita lihat di Korea sekarang tuh wajah perempuan-perempuannya agak mirip-mirip ya. Ini dari dari apa yang mungkin kita bisa lihat langsung di bukan lihat langsung ya, atau kita lihat di televisi mungkin ya, banyak sekali ya wajahnya mirip-mirip dan itu akhirnya membuat kita berpikir atau menganalisa bahwa mungkin budayanya akhirnya seperti itu. Oh, perempuan Korea itu akhirnya harus selalu terlihat punya punya apa nih namanya punya shape yang tirus, V-line seperti itu, lalu hidung yang mancung, hidung yang tajam seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya tidak seperti itu gitu. Dan ini adalah salah satu apa ya, salah satu komik yang digunakan untuk sebenarnya di satu sisi untuk lucu-lucuan gitu ya, di sisi lain untuk menjelaskan pada orang di luar sana. Ini dia ingin menjelaskan kepada orang Amerika ini loh perbedaannya. Lalu kemudian culturalnya seperti ini loh dengan bahasa-bahasa yang menarik dan itu yang uh, artis-artis Korea. Artis itu dalam arti seniman-seniman ya, seniman-seniman uh, Korea, Jepang, Cina itu banyak yang ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa bahwa negara mereka itu tidak sama atau tidak tidak ingin dilihat bahwa mereka itu punya culture yang seperti apa gitu. Jadi ingin menunjukkannya melalui art-art yang sekarang mulai bermunculan gitu. Berikutnya ya ini ada satu apa ini ya satu bagan mengenai East Asian mengenai seberapa berapa persen orang-orang di East Asian itu peduli pada suatu suatu apa ya bukan masalah lebih ke suatu hal gitu ya. Ini yang kalau kita bisa lihat orang-orang di East Asian itu seperti apa sih kalau dari segi kreatifnya? Ternyata kalau kita lihat di Jepang itu orang kreatifnya atau orang yang berpikir kreatif itu lebih besar dibandingkan Cina, yang bahkan lebih besar ya. Cina itu kan besar sekali ya dibandingkan Cina dan bahkan apa namanya Korea Selatan gitu. Karena mungkin kita nggak bisa membandingin sama Korea Utara ya, karena di Korea Utara kan banyak budaya-budaya yang akhirnya kita tidak bisa lihat langsung gitu. Lalu kemudian kalau dari segi achiever atau orang-orang yang mendapatkan sesuatu gitu ya, kalau kita bandingkan sama dunia, di orang-orang Cina itu lebih achiever gitu dibandingkan orang Jepang sama orang Korea gitu. Mungkin kalau sekarang kita bisa lihat banyak sekali orang-orang Korea yang mulai berkembang kan ya. Bahkan kita bisa lihat lah salah satu contohnya adalah dari segi K-pop misalkan BTS yang akhirnya melalang buana ke Amerika dan kemudian selalu sukses setiap tahun dari tahun 2017, 2018 dan mereka selalu mendapatkan penghargaan dan itu akhirnya memperlihatkan pada dunia Korea itu seperti apa gitu. Dan mungkin akhirnya banyak sekali orang-orang Korea yang ingin terlihat juga achiever juga gitu di mata dunia gitu. Dan kalau di Korea itu lebih banyak challengers ternyata. Jadi terchallenge untuk bisa berkembang. Mungkin sama ya seperti Cina dan Jepang. Jadi negara-negara di East Asian itu mungkin lebih berani untuk menampakkan diri dibandingkan dengan negara di Southeast Asian mungkin seperti itu. Dan makanya di negara-negara ini sangat-sangat berkembang dari segi teknologinya, dari segi apa namanya, dari segi desainnya, gitu sangat-sangat berkembang.
Oke, berikutnya adalah ini. Jadi ini juga salah satu riset juga dari Martin Scheer juga. Teman-teman mungkin bisa cari ya di internet Martin Scheer. Jadi ini adalah bentuk dari uh, riset mengenai yaitu ada bentuk apakah mereka itu adalah orang yang suka bekerja, mereka suka changing looks. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini adalah riset yang sudah cukup lama sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ambil sekarang di changing looks mungkin di South Korea paling tinggi mungkin ya. Ya ini sebenarnya kalau di sini kita lihat Jepang yang paling tinggi, tapi kalau kita mungkin lihat di tahun 2020-an sekarang mungkin akan paling tinggi mungkin di South Korea gitu. Lalu kemudian happy spending, ternyata orang Jepang itu lebih suka berbelanja gitu. Lalu kemudian techno progression, ternyata South Korea itu juga cukup tinggi gitu. Lalu kemudian nah untuk embracing foreign goods atau menerima barang-barang dari luar negeri itu ternyata Cina yang paling tinggi gitu. Mungkin karena aset atau apa ya, mereka besar sekali ya, mereka besar sekali, bahkan mereka berbatasan dengan Eropa juga gitu, di bagian atas-atas itu mereka juga berbatasan dengan Korea gitu, maaf, Eropa, sehingga untuk menerima barang-barang dari luar negeri itu akhirnya mereka lebih lebih menerima hal tersebut. Bahkan bisa dibilang sekarang karena hal tersebut Cina akhirnya membuat banyak sekali barang-barang yang di dibandingkan dengan mereka gitu ya. Jadi mirip-mirip punya punya luar negeri gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi desain di Cina, Korea, dan Jepang, saya bisa melihat bahwa banyak sekali desain-desainnya itu masih menggunakan atau masih banyak menggunakan culture-culture mereka untuk dimasukkan ke dalam desain mereka. Desain itu bisa macam-macam ya, bisa dari apa namanya, bisa dari grafis, bisa dari lukisan, bisa dari poster, bisa dari film, bisa dari animasi. Itu masih banyak menggunakan culture-culturenya mereka gitu. Jadi mereka sepertinya East Asian itu adalah orang-orang yang sangat bangga pada culture-nya gitu. Dan kalau kita ambil dari kita contohkan di Indonesia sekarang, dan itu mungkin agak sulit dibandingkan ya, karena uh, masih banyak atau sekarang tuh banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda, saya nggak tahu mungkin teman-teman seperti apa, yang lebih lebih nyaman dengan teknologi yang dari luar gitu dibandingkan dengan culture sendiri gitu. Dan itu um, bisa dibilang apa ya, di satu sisi ya memang menarik untuk melihat dari sisi apa namanya, dari culture-nya negara luar gitu, tapi kita juga tetap harus bangga sama apa yang kita punya. Ya, kita contoh, intinya kita dapat mencontoh negara-negara di East Asian seperti itu. Untuk yang di Cina juga salah satu yang paling apa ya dikenal saat ini adalah teknologi yang semakin berkembang gitu. Selain teknologi yang semakin berkembang, yaitu dari sisi arsitekturnya itu sangat-sangat berkembang gitu. Um, Semakin banyak gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang menarik gitu arsitekturnya, apa strukturnya menarik, lalu kemudian bentuknya aneh, lucu, bizar gitu ya. Cuma mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ya udah, ini Cina ini punya teknologi yang sangat baik nih untuk dikembangkan, untuk diperlihatkan kepada dunia gitu. Nah, ini salah satu contohnya nih adalah sebuah hotel ya di Cina bagian tertentu gitu, karena Cina besar banget ya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri, dan banyak banget sih apa nih namanya, bangunan-bangunan yang unik gitu. Dan kalau kita bisa ambil contoh dari yang di minggu lalu, itu adalah bentuk dari postmodern juga gitu. Nah, ini adalah salah satu uh, apa ya nih ya, adaptasi adaptasi dari filmnya
Avenger, jadi Avenger dari Captain America dan Iron Man, tapi dipadukan dengan culture-nya Jepang ya ini ya, Jepang atau Cina ya, Jepang kayaknya nih ya. Jadi memadukan dua dua hal tersebut sehingga eh, apa ya, ingin jadi di satu sisi mereka juga bisa menunjukkan culture mereka, di sisi lain mereka juga embrace maaf embrace dari luar tuh seperti apa gitu. Nah, yang menarik juga adalah ini kalau teman-teman tahu ini gasing ya. Di atas tuh ada gasing, gasing kalau di Jepang tuh namanya Kyokugoma, dan ternyata di mana di Jepang itu banyak sekali anime-anime yang intinya itu ingin memperkenalkan kepada dunia gitu, ingin memperkenalkan dunia kepada dunia mereka punya culture yang menarik gitu. Nah, culture yang menarik tersebut mereka mereka lewatkan gitu ya. Mereka sampaikan melalui bentuk anime. Animenya teknologi sebenarnya ya, dari Beyblade gitu ya. Tapi dari tapi di satu sisi itu ada hal yang ingin disampaikan sama pembuat animenya gitu, pembuat animasinya, bahwa ini adalah culture-nya Jepang gitu. Sama seperti ya ini sama seperti kalau teman-teman pernah lihat drama Korea gitu ya, namanya Goblin. Nah, ini adalah penampakan goblin aslinya tuh seperti yang di kanan ini, di culture-nya atau di budayanya mereka itu bentuknya goblin itu seperti ini. Sedangkan di film atau di serialnya teman-teman bisa lihat bahwa yang main adalah Gong Yoo gitu ya, dan keren banget dan sebagainya, padahal di aslinya adalah seperti ini ya. Supaya apa, supaya di satu sisi ingin menunjukkan bahwa di Korea itu punya culture seperti ini loh. Di Korea itu punya culture atau punya makhluk-makhluk aneh yang seperti ini loh, tapi disampaikannya melalui hal-hal yang luar biasa menarik gitu. Banyak ya kalau teman-teman pecinta drakor gitu ya, jadi banyak sekali kayak Nine-Tailed Fox itu yang apa, dan apa nih namanya, 9 ekor ekor 9 apa namanya, eh, rubah ekor 9 tuh ya. Itu banyak sekali yang membuat filmnya atau membuat serialnya, dan itu juga salah satu dari budayanya apa namanya nih, budayanya Korea, bahkan itu kalau nggak salah budayanya Jepang juga kalau nggak salah ya. Jadi itu ternyata bisa juga loh disampaikan lewat hal-hal yang ini bisa dibilang kisah cinta ya, tapi bisa juga diambil dimasukkan sedikit atau intinya adalah menjelaskan budayanya tapi dibalut oleh cerita cinta gitu, atau cerita cerita yang luar biasa dramatis gitu. Ya, itu contohnya. Nah, karena sekarang hari ini kita ngomongin soal isian, jadi kita akan fokus ke tugas kita yang ketiga, teman-teman. Di tugas ketiga Anda kali ini adalah karena kita ngomongin soal isi-isian, saya ingin Anda mencari atau menganalisa seorang desainer atau seniman atau artis, dan karyanya ini adalah merupakan orang dari East Asian atau Sinosphere. Cuma saya tidak prefer yang untuk Vietnam ya, karena Vietnam nanti akan kita bahas di pertemuan ke-11. Ya, yang kita akan atau teman-teman ini akan cari yaitu dari Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kalau kalau bisa nemu Korea Utara ya nggak apa-apa ya, tapi mungkin yang paling gampang dicari adalah Korea Selatan. Atau yang di Cina bisa Mongolia, bisa Hong Kong, bisa Taiwan, dan bisa Makau. Banyak sekali, dan banyak, saya yakin sih banyak banget ya desainer, seniman atau artis yang bisa Anda pilih salah satunya. Nah, saya ingin Anda memilih orang tersebut atau si tokoh tersebut yang lebih membahas karya grafis, video, film, atau animasi. Jadi bukan yang desainer baju, maaf, desainer baju gitu. Jadi mungkin lebih lebih ke sini, lebih ke
visual mungkin ya, lebih ke visual gitu, jadi bukan yang produk. Kemudian sebaiknya tidak mainstream. Tidak mainstream itu seperti apa ya? Jadi mungkin pasti akan dipilih banyak orang gitu. Jadi mungkin pasti akan sering dipilih oleh banyak orang. Jadi saya inginnya Anda cari orang-orang yang mungkin tidak akan dipilih banyak orang. Nah, analisanya tidak menggunakan tulisan. Saya ingin Anda buat video kurang lebih 3 menit. Jadi di situ Anda bercerita gitu ya. Anda menganalisanya tuh lebih bercerita atau ngomongin lah soal si tokoh ini siapa sih, dia itu karyanya apa sih, lalu kemudian apa sih yang menarik dari karyanya dia gitu, dan apa karya dia itu bisa bikin orang lain takjub atau mungkin dia punya prestasi seperti apa. Nah, itu yang saya ingin Anda ceritakan di video Anda. Jadi kurang lebih 3 menit Anda upload di Instagram. Boleh pakai Reels, boleh pakai movie. Intinya ya kurang lebih 3 menit lah ya. Jadi saya pikir itu akan cukup lama gitu. Jadi mungkin bisa pakai Reels atau mungkin bisa pakai movie. Lalu kemudian tag tugas di Cafe Undika seperti biasa. Kalau misalkan Anda upload di Instagram, tolong tag tugas di Cafe Undika dan berikan hashtag tugas kritik desain 3 gitu ya, supaya saya lebih mudah untuk carinya. Nah, upload maksimalnya adalah minggu depan jam 6 sore, jadi Kamis 2 Desember 2021 jam 6 sore. Jadi segera cari dari sekarang kira-kira Anda mau pilih siapa, dan kemudian Anda ceritakan kembali atau Anda bahas kembali di video Anda. Mungkin supaya tidak sama, saya nanti akan minta teman-teman untuk menyampaikan dulu di grup gitu ya, Anda mau memilih siapa dan dari negara mana gitu. Jadi supaya ini mungkin lebih ke semacam asistensi mungkin ya, tapi ditunjukkan aja di grup Anda siapa dan kemudian Anda mau milihnya siapa. Jadi pakai semacam apa sih namanya, urutan 1, 2, 3 gitu ya, sampai berapa ini, ada 50 orang ya kalau nggak salah ya. Jadi silakan seperti itu nanti, dan kemudian ya segera lakukan ininya, segera lakukan rekamannya gitu ya, dan kemudian diposting di Instagram. Lebih menarik, lebih baik ya, jadi jangan hanya sekedar bla 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 yang mungkin tidak jelas. Jadi kalau bisa dikonsepkan dulu lah gitu, dikonsepkan dulu lebih baik, sehingga nanti apa yang akan Anda jelaskan atau apa yang akan Anda sebutkan itu akan lebih tertata gitu ya. Baik, itu saja sih teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan via grup atau lewat japri ke saya gitu ya. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.